Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Panji Setiawan dengan teman saya. Nursaiful Islami. Nah, di sini kami yaitu membuat sebuah simulasi pada HMI Intox. Nah, di sini kami yaitu membuat mesin pengering singkong, di mana prinsip kerjanya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk prinsip kerja dari pengering singkong ini yaitu saat kita on kan sistem tersebut maka conveyor akan berjalan dan indikator power akan hidup. Saat conveyor berjalan maka akan masuk ke mesin pemotong yang akan dipotong selama 2 detik. Lalu setelah keluar dari mesin pemotong akan masuk ke mesin cuci. Sebelum masuk ke mesin pencuci, orang yang menjalankan sistem tersebut akan mengecek terlebih dahulu singkong yang telah dipotong. Lalu jika tidak ada kendala apapun, maka conveyor berjalan masuk ke mesin pencuci. Untuk menghidupkan mesin pencuci yaitu tombol count ditekan 2 kali, maka mesin cuci akan hidup dan menyemprotkan air ke singkong tersebut. Lalu setelah masuk ke mesin pencuci, singkong tersebut akan masuk ke mesin pengering. Setelah dikeringkan, maka akan keluar dari mesin pengering dan indikator kering akan hidup. Lalu proses tersebut telah selesai. Nah, baik, selanjutnya agar lebih jelas untuk ladder programnya, mari kita lihat. Nah, di sini pada rung 1 terdapat sebuah rangkaian pengunci, di mana terdapat push button normally open dan push button normally close. Di sini push button normally open beralamatkan M0 dan normally close beralamatkan M1 dengan output coil sebuah power mesin dengan alamat M2. Di sini rangkaian pengunci dihubungkan antara normally open dan normally close dengan alamat M2, yaitu alamat power mesin. Nah, pada rung kedua terdapat sebuah fungsi timer. Di sini fungsi timer akan menyala apabila di-trigger oleh coil power mesin. Di sini untuk mesin timernya sendiri yaitu tipe tune dan selama waktu 2 detik. Nah, untuk mesin timer 1 sendiri di sini digunakan untuk menyalakan mesin pemotong, yaitu yang beralamatkan M3. Setelah mesin pemotong ini menyala, maka di rung 2 ini terdapat fungsi timer, ya, dengan lama waktu 3 detik yang digunakan untuk mematikan dari mesin pemotong ini sendiri, dimana setelah setelah fungsi timer ini sudah menyala, maka pemotong akan mati, dikarenakan pada rung 2 ini terdapat sebuah push button normally close yang beralamatkan timer 1. Nah, untuk selanjutnya ke rung 3. Nah, di sini di rung 3 Di sini di rung 3 yaitu terdapat sebuah fungsi counter. Nah, di sini terdapat push button normally open dengan alamat N4, yaitu sebagai tombol untuk mesin pencuci, di mana nanti ada
sebuah orang yang menggerakkan mesin tersebut akan menekan tombol ini sebanyak 2 kali sesuai dengan yang telah diatur di dalam counter, yaitu preset 2 di sini. Nah, untuk rung 4 di sini yaitu terdapat sebuah mesin cuci yang di-trigger oleh counter tadi, dimana di rung 4 ini terdapat sebuah fungsi timer. Nah, fungsi timer ini digunakan untuk mematikan mesin pencuci. Jadi setelah tadi ada seorang teknisi yang menekan push button pada rung 3 ini 2 kali, maka mesin pencuci akan menyala karena pada rung 4 ini mesin pencuci di-trigger oleh counter. Nah, setelah 3 detik maka timer ini akan menyala dan mematikan pencuci, karena pada rung 4 ini pencuci terpasang normally close yang beralamatkan timer 2. Selanjutnya pada rung 5 ini terdapat sebuah fungsi timer yang di-trigger oleh timer 1, dimana di sini di sini untuk fungsi timer 3 di sini di-trigger oleh timer 2 yang selang waktunya yaitu 3 detik. Jadi apabila mesin pencuci ini tadi sudah mati, kan ini fungsi timernya menyala, terus mesin pencucinya mati, dan bersamaan dengan itu maka pada rung 5 ini akan men-trigger timer lagi, yaitu men-trigger timer 3 dengan selang waktu 3 detik. Dan fungsi timer ini digunakan untuk menyalakan mesin pengering. Nah, ini ditandai dengan normally open yang beralamatkan timer 3. Nah, setelah fungsi mesin pengering ini menyala, di sini terdapat sebuah timer waktu yang menyala bersamaan dengan fungsi pengering ini. Nah, setelah 10 detik ini akan men-trigger pada normally close yang terdapat pada rung 6 yang terhubung oleh mesin pengering. Jadi setelah timer ini menyala, maka mesin pengering di sini akan mati, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pada rung ke-7. Di sini ada indikator kering yang di-trigger oleh push button normally open yang beralamatkan timer waktu pengering pada rung 6 ini. Nah, di sini apabila ini pengering akan mati selama 10 detik ini. Nah, bersamaan dengan itu timer ini akan men-trigger indikator kering sehingga indikator kering menyala. Nah, selanjutnya pada rung 8 ini terdapat mesin conveyor. Di sini beralamatkan M8. Untuk mesin conveyor di sini apabila push button on tadi ditekan, maka power mesin menyala dan akan menyalakan mesin conveyor. Nah, ketika mesin pencuci, mesin pengering, dan indikator kering menyala, maka mesin conveyor ini akan mati. Dikarenakan apa? Pada rung 8 ini yang terhubung oleh mesin conveyor ini terdapat normally close yang beralamatkan M5, M6, dan M7, yaitu alamat dari mesin pencuci, mesin pengering, dan indikator kering. Nah, oleh karena itu ketika mesin pengering dan mesin pencuci dan indikator kering nyala, maka conveyor akan mati, seperti itu. Nah, baik, langsung saja kita lihat simulasinya pada Intox. Nah, di sini kita terlebih dahulu membuka yaitu sistem manajemen konsol. Nah, di sini terdapat Askresta -MPTCP. Nah, di sini terus ke konfigurasi.
Setelah itu ke new TCP port. Nah, di sini kita add modul PLC object. Berhubung saya sudah membuatnya, maka tinggal kita buka. Nah, ini. Nah, di sini untuk tipe modul yang digunakan yaitu maksud saya network address yang digunakan yaitu 127.0.0.1. Nah, terus ke device group. Nah, di sini kita add untuk menambahkan itemnya. Nah, ini sudah saya add yaitu namanya topik 0 dan update intervalnya 1000. Nah, setelah sudah selesai, kita aktifkan Orchestra dash MPTCP-nya. Nah, setelah aktif, kita menuju ke Intox. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah komponennya. Nah, di mana untuk tag name sendiri kita bisa membuatnya di sini. Nah, baik, untuk kita buat push button baru lagi aja. Nah, untuk tag name-nya misal di sini kita buat teks. Oke. Oh, sudah dipakai mungkin. Nah, untuk tipe pada ini digunakan yaitu input output discrete. Nah, di sini semua komponen yang kita gunakan yaitu menggunakan tipe tag name input output discrete. Nah, setelah tipe output discrete di sini sudah berubah, maka kita menuju access name. Nah, di sini berhubung access name sudah saya add, maka kita bisa lihat di sini dimodify. Nah, di sini tipe akses ini diisi dengan tipe PLC yang digunakan yaitu M221. Untuk aplikasi name-nya diisi dari Archestra tadi yang digunakan yaitu dash MPTCP. Untuk topik name-nya diisi dengan yang pada Modbus ini, pada device group. Nah, ini topik 0. Selanjutnya kita cancel aja karena sudah terdapat access name di sini, karena sudah saya add, sudah saya tambahkan. Untuk alamat dari ladder diagramnya kita isikan pada item, dimana cara pengisiannya yaitu apabila push button on tadi beralamatkan M0, maka di sini kita tuliskan 0 sebanyak 5 kali dan 1. Nah, kenapa 1? Karena pada Intox ini pengalamatannya dimulai dari 1. Nah, untuk pengalamannya seperti itu. Langsung saja kita simulasikan. Nah, kita pastikan sudah berwarna hijau, sudah on untuk sistem manager konsolnya. Lanjut kita ke ladder diagramnya.
langsung saja kita runtime. Nah, mungkin untuk sambil di run mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya biar lebih jelas. Untuk penjalanan HMI atau runtime yang perlu diketahui terlebih dahulu, untuk power dan indikator kering itu akan aktif saat berwarna merah, sedangkan tombol-tombol lainnya PB on, PB off, count, mesin potong, mesin cuci dan mesin pengering akan aktif saat berwarna hijau. Gitu itu. Mungkin bisa dijalankan, di-on-kan dulu. Ya, baik, ini saya on-kan terlebih dahulu. Nah, saat sistem dihidupkan, maka conveyor akan menyala dengan ditandai warna ungu. Lalu saat conveyor berjalan, power juga akan hidup, yaitu dengan ditandai warna merah. Saat dihidupkan tadi, mesin potong akan hidup, yaitu dengan warna hijau. Hidupnya mesin potong itu yaitu setelah sekitar 2 detik saat conveyor berjalan. Maka saat kita menaruh singkong di conveyor, maka conveyor berjalan 2 detik lalu masuk ke mesin pemotong. Pada mesin pemotong aktif selama 3 detik. Pada mesin tersebut, singkong tersebut akan dipotong-potong oleh mesin pemotong tersebut. Lalu setelah melewati mesin pemotong, operator akan mengecek singkong yang telah dipotong. Lalu setelah dicek dan sekiranya tidak ada masalah dan bisa dilanjutkan, maka tombol count bisa ditekan selama 2 kali untuk menghidupkan mesin pencuci. Maka singkong tadi akan masuk ke mesin pencuci dan mesin pencuci menyemprotkan air selama 3 detik. Lalu setelah itu selama 3 detik conveyor berjalan menuju mesin pengering. Pada mesin pengering akan hidup selama 10 detik. Setelah masuk ke mesin pengering dan hidup selama 10 detik, maka indikator pengering akan menyala yang menandakan singkong tersebut telah dikeringkan. Setelah tersebut, maka conveyor akan mati yang ditandai dengan tidak berwarna ungu lagi. Untuk 1 kali penjalanan sistem tersebut seperti itu cara kerjanya. Mungkin tambahan dari saya, ketika mesin pemotong ini, mesin pencuci, mesin pengering ini menyala, maka conveyor di sini akan mati. Nah, untuk lebih jelasnya lebih baik kita simulasikan 1 kali lagi. Nah, bisa diamati sekali lagi. Nah, lalu untuk teknisinya setelah masuk mesin pemotong menekan counter 2 kali. Nah, mesin cuci nyala. Lalu mesin pengering. Nah, setelah mesin pengering mati, maka indikator akan menyala. Nah, mungkin
Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.